Mengutip laporan Asosiasi Angkutan Udara Internasional atau IATA, ada 1.393 kecelakaan pesawat terbang di dunia sepanjang 2005 hingga Juni 2023. Dan mayoritas kecelakaan terjadi saat landing dengan 738 kasus. Di urutan kedua, ada kecelakaan pesawat saat take off atau lepas landas dengan 118 kecelakaan. Melansir dari laman flightsafety.organization, lepas landas dan mendarat jadi fase yang paling rawan dalam sebuah penerbangan. Fase ini disebut dengan Critical 11 atau 11 menit paling kritis di dalam pesawat. Nah, that's why butuh pilot yang berpengalaman dan sudah lolos pelatihan khusus buat bisa take off dan landing di bandara-bandara yang aku sebutin tadi ya guys. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Senang banget nih, akhirnya bisa ketemu kalian lagi di Cockpit Talk. Di video kali ini, kita akan bahas tentang macam-macam bandara dengan landasan pacu yang cukup menantang di Indonesia dan di luar negeri. Di video pertamaku, aku sempat ceritakan tentang salah satu pengalamanku terbang ke Ternate, di mana runway Ternate termasuk ke dalam salah satu runway yang nggak terlalu panjang. Dan itu bikin aku deg-degan banget pada saat mau landing. Tapi sebelumnya, kenapa ya suatu bandara itu bisa dibilang menantang atau enggak? Kita bahas sama-sama ya. So, buckle up your seatbelt because we're ready for takeoff. Jadi, ada beberapa alasannya nih guys. Mulai dari landasan pacu yang pendek, dikelilingi pegunungan, atau tebing yang tinggi, dan biasanya ada hembusan angin yang sangat kencang atau kabut tebal, sampai nggak ada zona pengamanan atau trafik udara yang sangat padat. Di Indonesia sendiri, ada beberapa landasan pacu yang bisa dibilang menantang. Apa aja sih? Yang pertama, ada lapangan terbang di Ilaga, Kabupaten Puncak, di Papua. Landasan ini hanya punya panjang 600 meter aja guys. Tentu ini pendek banget ya untuk ukuran landasan pesawat. Selanjutnya, ada Bandara Bilogai di Kabupaten Intan Jaya. Runway pesawat pada bandara ini dikelilingi bukit dan tebing yang sangat tinggi. Ini jadi tantangan besar buat kami as a pilot ketika harus mendaratkan pesawat di sana guys. Next, ada Bandara Patimura di Ambon. Kenapa ya? Bandara ini bisa dibilang menantang. Karena bandara ini letaknya di samping laut dan dikelilingi bukit, guys. Dan yang terakhir, ada Bandara Beoga di Kabupaten Puncak Jaya. Nah, sama nih, kayak di Ilaga, bandara ini cuma punya runway sepanjang 560 meter aja, guys. Dengan permukaan aspal yang bergelombang atau enggak rata. Selain itu, lokasinya ada di wilayah pegunungan yang tinggi. Bandara ini juga sering ditutupi kabut tebal yang bisa menghalangi pandangan pilot. Salah satu pengalaman yang cukup menantang buat aku ketika ngelandingin pesawat, salah satunya ada di Bandara Samratulangi di Manado, guys. Kenapa? Karena kedua sisi dari runway 18 dan 36 itu sama-sama dikelilingi bukit dan tebing yang tinggi. Tapi tenang aja, navigasi di pesawat sudah sangat canggih dan sangat membantu aku dalam melandingkan pesawatnya, guys. Nah, itu tadi di Indonesia. Kalau di luar negeri, ada nggak ya? Ya pasti ada dong. Saking menantangnya, nggak semua pilot diperbolehkan buat lepas landas atau mendarat di bandara tersebut. Para pilot ini harus handal dan sebelumnya ada latihan khusus. Aku bahas beberapa bandaranya ya. Yang pertama, ada Bandara Internasional Paro di Butan. Saking bahayanya, cuma ada 24 pilot yang punya izin atau lisensi khusus buat lepas landas dan mendarat di bandara ini. Bandara ini sendiri letaknya ada di Lembang, yang dikelilingi pegunungan tinggi, di mana diantaranya ada pegunungan menjulang setinggi 5.000 meter, guys. Bahkan, mendarat di malam hari juga dilarang, karena jarak pandang yang buruk disertai angin yang sangat kencang. Selanjutnya, ada Bandara Madeira di Portugal. Bandara ini berdiri di tengah pulau yang terkenal dengan pendaratan yang sulit. Kenapa sih emangnya? Oke, bandara ini dibangun dekat dengan dataran tinggi, guys. That means tingkat turbulensi dan kecepatan angin pasti sangat tinggi. Selain itu, ujung akhir dari landasan pacu berada tepat di tepi tebing. Kalian bisa bayangin kan, semenegangkan apa untuk landing di bandara itu. Next,
ada Bandara Internasional Courchevel di Prancis. Bandara ini punya panjang landasan 1.700 kaki dan kemiringan ke bawah sebesar 18,5 derajat. Nggak hanya itu, bandara ini juga nggak menyediakan lampu atau bantuan instrumen, sehingga nggak memungkinkan untuk melakukan pendaratan saat cuaca buruk. Mengutip laporan Asosiasi Angkutan Udara Internasional atau IATA, ada 1.393 kecelakaan pesawat terbang di dunia sepanjang 2005 hingga Juni 2023. Dan mayoritas kecelakaan terjadi saat landing dengan 738 kasus. Di urutan kedua, ada kecelakaan pesawat saat take off atau lepas landas dengan 118 kecelakaan. Melansir dari laman flightsafety.organization, lepas landas dan mendarat jadi fase yang paling rawan dalam sebuah penerbangan. Fase ini disebut dengan Critical 11 atau 11 menit paling kritis di dalam pesawat. Nah, kalian bisa nonton penjelasan tentang Critical 11 di video aku sebelumnya ya guys. Nah, that's why butuh pilot yang berpengalaman dan sudah lolos pelatihan khusus buat bisa take off dan landing di bandara-bandara yang aku sebutin tadi ya guys. Di Indonesia sendiri, ada kategori dari bandara-bandara. Ada Bandara Alpha, Bravo, dan Charlie, guys. Mereka dibagi based on tingkat kesulitan dalam melandingkan pesawat. Dan yang paling sulit adalah kategori Charlie. Untuk landing di bandara kategori Charlie, pilot harus lulus kualifikasi dan punya license dengan kategori tersebut. Gimana sih cara dapetinnya? Nah, pilot harus melewati pelatihan khusus dan tentunya didampingi oleh seorang instruktur ketika akan landing di bandara dengan kategori Charlie. Sampai pilot tersebut dinyatakan qualified, guys. Sementara itu, untuk bandara dengan kategori Alpha dan Bravo, nggak diperlukan kualifikasi dan license khusus ya. Oke guys, sekian dulu pembahasan topik kita yang kali ini. Kira-kira topik apa lagi yang mau dibahas? Please komen di bawah, atau kalian bisa tanya aku di social media lain, such as Instagram dan TikTok. And guys, don't forget to like, share, subscribe, dan komen yang banyak ya. Aku mau tahu banget nih, kalian tuh mau tahu apa lagi sih tentang dunia aviasi? Dan pastinya aku akan bahas di next video. So thank you guys for watching and have a safe flight.